Nyium dong Mas Abil. Iya. Makasih ya Mas. Makasih Mas. Hati Bil. Sakit, beneran sakit gua. Bukan ngerasain sakit paha ya, bukan. Bukan. Ini gua bisa jalan, Bang. Ini gua bisa gua gerakin, paha doang nggak bisa. Kayak jari begituin bisa tuh? Bisa. Jari bisa. Bisa. Butuh apa? Matinya mati sini doang, Bang. Mati paha. Jadi digendongnya tuh estafet, Mas. Lari. Ini saya baru ini. Baru sadar kayak anjir. Gua digendong Paris tadi sakit banget ya. Kok mereka tuh nggak terlalu sakit gitu. Lari ke bawah. Mas sama ini ya. Mas sama ini ya. Itu sampai 4 kali pergantian orang. Sampailah ke motor. Nah pas taruh motor gue sakit kayak ngerenggang gitu dong. Kalau motor kan ngerenggang lagi kan. Sakit banget. Gue sampai teriak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang tak tahu dengan Gunung Merbabu? Gunung paling cantik di Jawa Tengah ini memiliki banyak savana nih. Namun di balik indahannya tersimpan sejuta misteri yang ada di dalamnya nih. Baik di kalangan masyarakat sekitar ataupun para pendaki yang hendak mendaki ke Gunung Merbabu. Nah pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita unik di Gunung Merbabu nih. Beliau ini adalah salah satu kawan dari narasumber gua kemarin, Bang Farid ya, yang cerita juga nih di Gunung Merbabu via tekelan. Nah, dari komen-komen tersebut banyak yang komen bahwa saja panggilin Bang Habil dong. Nah, malam ini gue udah berhasil menghadirkan narasumbernya nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Selamat malam. Habil. Bang Habil, Bang Billy. Bang Billy, Bang Abil, Cek. Bang Encek, Ahong. Banyak banget nama dia, Bang. Iya, Ya. betul. Oke, Bang. Thank you banget nih, Bang. Udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ini tahun 2020, Bang. Iya, 2022. Oh, 2022? Iya, Oke. 2022 September, tanggalnya tanggal 10. Oke. Bang, dari mana, Bang, kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri dari Bintaro. Oke, Wadasari ya. Wadasari, Bintaro. Oke, pendaki Tangsel juga nih. Gue Iya. kira cuma gue doang yang pendaki di sini. Ternyata ada juga. Oke, Bang Billy. Yap. Kesibukannya lagi apa nih sekarang? Kesibukannya sekarang lagi nyablon baju dan lain-lain, merchandise. Itu usaha lu, Bang? Usaha saya sendiri. Oke, boleh Bang dipromosin, Bang. Mungkin teman-teman semua yang pengen nyetak baju atau bikin-bikin merchandise, Bang ya. Itu apa namanya kalau boleh tahu? Namanya Authentic Hoshi. Oke. Nah, itu dia brand saya sendiri. Oke, brand sendiri, Bang ya. Brand sendiri, Bang. Nah, gimana cara kalau pengen mesen nih, Bang? Kalau mesen bisa lewat IG, TikTok, atau Shopee dan Tokopedia juga ada. Dengan nama yang sama? Dengan namanya sama, Authentic Hoshi. Nanti gue cantumin nih di kolom deskripsi, Bang ya. Siap. Oke. Bang, boleh dikasih sedikit kisi-kisi nggak nih ketika pendakian lu di Gunung Merbabu pada saat itu? Ya. Kisi-kisinya tidak bisa merasakan jalan di bagian paha. Dan banyak banget gangguan-gangguan ketika lagi di camp. Oke. Dan hampir mati total di bagian bawah sampai kaki. Oke nih, Bang. Kayaknya gokil nih, Bang, cerita lu pada malam kali ini ya. Betul.
Nah, teman-teman semua pasti penasaran nih apa yang bakal diceritain sama Bang Habil pada malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua nih yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman nih yang pengen menjadi narasumber kayak Bang Habil pada malam kali ini, bisa juga langsung aja DM di Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awal mula kita berangkat di Via Tekelan itu kita berenam. Ada Jimmy, Faris, saya, terus ada Rifki, ada Oncom, dan sama Gus Ega atau bisa disebut Tole. Nah, Faris ini yang tempo hari itu ceritain Gunung Merbabu juga ya? Betul, Faris ini yang kemarin cerita di sini juga. Oh, berarti korbannya lu? Korbannya gua, Bang. Waduh. Korbannya gua. Terus kita waktu itu rencananya via Selo. Nggak ada pikiran untuk via Tekelan. Karena waktu itu kita mau buru-buru, ya. Dari base camp kita di Tangerang mau ke sana tuh kan harus registrasi dulu via online. Oh iya. Iya kan. Akhirnya kita memutuskan untuk ya nanti aja deh registrasinya. Dan itu mendadak banget. Jam 2 kita prepare, jam 6 kita harus berangkat, tapi jam 6 ini kita tadinya udah ada bis. Kita udah nyari bis dan akhirnya ada salah satu temen kita yang namanya Rifki, dia bilang nanti aja lah, santai dulu aja, gitu, makan dulu aja, ya, sarapan dulu ya, sarapan dulu aja, gitu. Yang bisnya tadi kita udah booking ternyata nggak bisa, karena kan nggak bisa nungguin kita dong, Bang. Akhirnya kita ke terminal Kampung Rambutan. Jam 7 kita berangkat, sampai di Kampung Rambutan tuh sekitar 8:30. Akhirnya banyak drama lah di situ karena ada kenaikan harga terminal juga kan, harga bus juga, kenaikan BBM pada waktu itu. Terus itu dramanya cukup panjang banget sampai akhirnya kita dapetin bus yang bener-bener bus itu dikategorikan yang nggak layak untuk dijalankan. Oke. Namanya masih inget, Bang? Namanya maju lancar. bukan maju lancar, jadi kayak maju terus string apa gitu, pokoknya bisnya tuh penumpangnya bermacam-macam lah, Bang, bermacam-macam banget. Intinya bis itu nggak layak dijalankan lah. Oke. Iya kan, sampai pernya bunyi kik gitu kan, nggak banget gitu. Akhirnya sampailah kita di Pasar Sapi. Kita di Pasar Sapi itu malam sekitar jam 9 atau jam 10 saya lupa. Ya tinggal nunggu jemputan dari base camp. Karena gini, awalannya ini kan kita via Tekelan itu karena ada Gus Ega. Gus Ega ini ibaratnya udah lama lah di Via Tekelan, udah tahu jalurnya, udah tahu orang-orang base camp sana, pokoknya dia udah menjadi salah satu rangernya lah di sana, gitu. Dan ketika nunggu, saya
pribadi kayak ngerasa kok pernah nih lewat pernah di pasar sapi nih, padahal nggak pernah sama sekali. Saya teriak pas pas nunggu jemputan dari Tekelan, dari base camp, saya teriak kayak, kok gue pernah kesini ya? Terus akhirnya si Faris bilang, Hus, suaranya jangan keras-keras, udah malam gitu. Karena saya ke Merbabu udah 2 kali, Selo sama Swanting. Tapi yang Tekelan belum nih, belum pernah. Karena kan Selo sama Swanting itu kan saya selalu di terminal Boyolali, bukan di terminal sapi, itu pasar sapi. Akhirnya jemputan datang, kita ke sana, ke base camp Tekelan emang cukup jauh banget menurut saya. Dari gerbangnya Tekelan ke base camp itu jauhnya minta ampun kalau nggak dijemput pakai mobil. Kalau jalan kaki sekitar 1,5 jam lah. Dari gerbangnya Tekelan. Udah sampai di sana kita dibantulah sama pihak base camp untuk registrasi. Ya, karena banyak banget pendaki yang lagi di Tekelan nih, akhirnya kita dipindahkan ke warga di rumah warga. Dioper lah ya. Dioper gitu. Kita prepare, kita ngopi-ngopi, disuguhin kopi ala Tekelan, itu enak banget sih kopinya juga. Terus akhirnya mulailah pagi bang. Mulailah pagi, kita tuh sebenarnya udah komplit semua. Cuman ada salah satu logistik kita yang memang kurang. Semacam kayak minyak, terus beras pun kita juga beliin tambah lagi. Pokoknya logistik-logistik yang pokok kita kurangnya. Yang awalnya kita mau naik pagi banget, kita ngaret banget, sekitar pukul 8:30, jam 9-an bisa. Dan itu kita briefing dulu kan, briefing. Semuanya para pendaki udah pada jalan. Gitu. Tinggal kita juga, beberapa pendaki juga masih ada di base camp juga, briefing selanjutnya gitu. Karena yang di sana tuh udah kenal sama Gus Ega atau dipanggil Tole, ya mereka bilang kalau sama anak ini saya udah yakin mau kapanpun kalian turun, saya bisa yakin. Dari pihak base camp itu? Pihak base camp udah ngomong seperti itu. Memang peraturan di sana itu nggak boleh ada yang atribut merah atau hijau, gitu. Karena bagi mereka atribut merah dan hijau itu udah melanggar dan kita melanggar. Itu menurut adat tempat mungkin. Betul. Dan kita melanggar, tapi pihak sana juga kan kayak udah ngerti lah, ada Gus Ega sama Tole, sebenarnya Tole lah ibaratnya. Habis itu kita prepare, kita mau berangkat. Akhirnya kan ada yang nawarin tuh bang, kalau di base camp Gojek gak? Gojek gak? Gitu ya. Temen-temen tim saya nih kayak udah nggak usah Gojek. Masa di gunung kita naik Gojek sih? Nggak ada dong nih, nggak ada banget nih. Ternyata pas dipikir-pikir tuh dari base camp ke pos 1 tuh itu memang jauh bang, jauh banget. Itu sekitar ya 2 jam lah. Menurut saya udah beberapa kali naik gunung, trek yang menurut saya adrenalinnya cukup buat pemanasan mungkin ya di awal ya. Bukan pemanasan lagi bang, itu udah kayak apa ya? Base camp ke 1 tuh udah sangat keluar energi lah. Gitu. Iya. Walaupun di pos 1 itu ada air. Memang ada air gitu. Ya udah kita berangkat, ya namanya orang Jakarta ya bang ya. Yang olahraganya juga jarang-jarang ya. Bukan jarang lagi, ada salah satu yang nggak pernah malah ya. Ada malah salah satu nggak pernah kayak stop dulu, break karena ngap ya kan, karena udah break dulu gitu.
Oke, kita nungguin break segala macam, kita jalan santai lah ibaratnya. Di situ kita jalan sampai pos 1 itu sekitar 2 jam lebih. Sampailah di pos 1. Pos 1 juga kita ya biasalah makan. Karena di Tekelan ini kan ketika kita daftar, kita kan dapat tiket. Nah, tiket itu yang bisa dibuat makanan, Bang. Bungkus, dibungkus gitu. Kita makan segala macam. Itu nggak ada apa-apa, belum ada apa-apa sama sekali. Sama sekali belum ada apa-apa. Kita aman-aman aja, enjoy banget perjalanan juga ya, lucu-lucuan lah ibaratnya. Memang ada salah satu tim ya sebutlah Oncom, ya kan, sama Rifki gitu, yang memang bacotnya memang kayak yang nggak bisa diomongin di gunung, ya malah disebutin gitu. Kayak bercandaan di bawah sini ngikut sana betul, juga betul banget. Kita enjoy dari pos 1 ke 2 ya enak tracknya, menurut saya enak, ada santainya juga gitu. Pos 1. Nah, drama yang dari pos 1 ke 2 ini ada, Bang. Kenanya di Gus Ega, si Tole. Kenapa? Karena dia kram. Yang kita tahu Ega ini kan udah lama nih, udah lama banget di via Tekelan. Ibaratnya dia juga mendaki gunung juga udah sering banget, tiap bulan juga dia mendaki gunung lah. Dan Tekelan itu kan ibaratnya salah satu rumahnya dia lah. Dia kram. Itu gerimis. Kita berhenti dulu, break dulu, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain lah ibaratnya kram. Kita nungguin dia sampai pada akhirnya dia bilang statement gini, udah tahan dulu, sebat dulu, kita jalan. Walaupun dia cuma pakai depek gitu. Ya udah kita jalan pelan banget, kita jalan sampai ke pos 2 itu sekitar jam 3. Enggak dong. Pos kedua itu sekitar jam setengah 2. Itu kita udah break makan, kita siap-siapin makan segala macam ya kan. Karena di pos 1 udah makan, itu perjalanan jauh, Bang. Karena kan santai, terlalu santai tuh. Lapar lagi. Ya kan. Ngopi. Biasa orang Jakarta gitu ya. Ngopi. Nah, tiba-tiba kan di pos 2 itu kita nyari air lagi ya kan, ngisi air lagi. Ada juga rombongan yang dari Tangerang juga. Salam-salaman, kita ngobrol-ngobrol panjang. Dan drama yang kedua dimulai di pos 2 sampai pos 3. Kita kena badai. Awalannya gerimis. Terus pas badai, angin, hujan tuh udah kita kayak terombang-ambing, kayak ibaratnya dari 2 ke 3 itu kan jalur treknya agak curam ya, Bang. Agak curam. Tebingnya udah lumayan lah, setapak doang gitu. Itu cukup lama kita kena badai. Nah, pas ngelewatin pohon akasia kembar, ada salah satu tim kita yang namanya Oncom tadi, itu tiba-tiba kerilnya berat. Berat banget. Dia dioper ke Paris ngeluh. Ini berat. Padahal awal dari base camp itu, kita tuh udah prepare. Nih beratnya sekian. Udah dibagi sama rata. Udah sama rata, udah. Yeah. Udah sama rata, tiba-tiba berat. Seluruh tim kita nyobain kerilnya dia, itu masih kena badai, Bang. Masih pakai jas hujan, masih pakai ya segala macem lah gitu. Itu berat banget. Selepas dari pohon akasia kembar. Gitu. Berat banget karena menurut saya ya pribadi, saya nggak tahu kalau misalkan, maksudnya nggak tahu kalau larangan merah dan hijau itu ada di keril juga gitu, karena baju atau mungkin atribut-atribut yang lain gitu. Ya. Kalau yang kita kan
covernya Keril itu kan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru. Iya. Jadi mungkin itulah salah satunya yang kita larang gitu. Akhirnya berat banget dan Gus Ega ngelawan kayak udah gua aja yang pakai gitu. Udah kita sampainya di pos 3, kita cari lahan. Dan akhirnya kan ibaratnya Gus Ega udah tahu lahannya nih. Ini tempat gua dulu nih gitu. Ini tempat gua dulu nanam pohon. Dia kan di sana di Tekelan juga nanam pohon juga, Bang. Selama 2 minggu lebih dia di atas gitu. Dan di sini aja nanam pohon, nanti ada genangan air di situ juga kita bisa minum katanya gitu. Udah kita namanya orang ya, Bang, capek, terus kedinginan, kehujanan. Ketika salah satu ada yang bercanda, emosi. Iya. Emosi dong, emosi banget. Nah, si Paris nih kita lagi bangun tenda segala macam, dia bercanda. Udah sini, ya flash it. Udah sini gitu. Akhirnya si Jimmy bilang, lu tuh bisa gak sih diem gitu? Ini tuh kita lagi kedinginan, ini. Pokoknya agak berantem lah, kisu lah gitu. Terus akhirnya bangun tenda yang 4 dulu nih. Kan ada 2 Bang kita buat tenda. Ada yang kapasitas 4 sama kapasitas 2. Akhirnya yang 4 kita udah jadi, barang-barang masuk semuanya. Salah satu dari kita masuk dulu, ganti baju. Pokoknya gantian. Sambil kita ngebuat yang 2 gitu. Akhirnya kita udah semuanya, dan tim yang lain, pendaki-pendaki dari Tangerang tuh baru pada masuk, itu sekitar habis maghrib kita udah di situ maghrib, Bang. Bayangin aja dari pos 2 ke 3 itu maghrib kita. Dari jam 1:30 sampai jam 3, 1:30 sampai maghrib kita baru sampai pos 3. Akhirnya semuanya udah ini, kita anget-anget dulu lah ibaratnya. Karena pribadi saya kalau misalkan udah kedinginan, emosi saya tuh udah muncak nih. Gimana caranya buat ngademin lagi, dan minum yang hangat lah. Udah angetin. Akhirnya dimasakin lah sama Gus Ega. Nih lu udah gini. Kecapean lah ibaratnya anak-anak. Makan juga pun kita seadanya aja, kayak nasi mie udah cukup. Kayak tadinya pengen masak sop segala macam, itu udah nanti deh pagi aja. Karena hujan yang males ya. Udah males banget. Ya kalau misalkan berdua bertiga sih oke lah, ya kan. Ini kan udah semuanya udah pada capek nih. Ya udah, kita tidur. Masih berisik di tenda tuh, masih berisik karena tim dari Tangerang itu baru pada sampai, dan ya kasihan juga sih, mereka juga kena badai ya, ada cewek juga ya kan. Akhirnya kita juga ya dikit-dikit membantu mereka lah. Udah mampir dulu Kak. Udah dulu sini yang cewek sini, gitu. ngopi dulu, ngeteh dulu. Bukan termasuk apa-apa ya, bukan masuk kayak udah lu di sini aja, lu di sini. Karena perempuan itu beda ya. Betul. Udah habis itu kita tidur, mereka juga pada masih berisik, masih buat tenda segala macam. Kita tidur total, dan abis subuh itu kita udah denger mereka udah kayak, Bang, ayo samit, Bang, ayo samit. Itu udah, ya kita udah ada bangun segala macam, cuman ntar dulu deh, karena kecapean banget kan, Bang, gitu. Kecapean banget. Udah, abis itu jam 6:30 kita baru bangun. Anak-anak yang tim lain udah pada summit, ya kan. Kita bangun, kita masak, ya kan. Kita makan dulu, terus karena si Faris ini kan 2 kali naik gunung sama Tekelan ini nggak pernah muncak, gitu loh. Kita mikirin dia, gitu. Kita mikirin dia, karena yang pertama dia tuh di gede itu dia mau muncak pun kabut. Nggak dapet dong, momennya dong. Terus kita mikir, saya sama Ega, sama Tega alias Tole ya. Udah lu naik, gua udah berapa kali.
saya bilang kayak gitu sama Tole, lu di mana? Gue di sini. Gue jaga sini karena gue pusing. Gue lagi pusing. Saya ngomong kayak gitu sama Gus Ega. Dan mereka Jimmy, Faris pada bilang yaudah kalau emang lu mau di sini gitu. Faris juga kan bilang udah kalau emang nggak summit nggak apa-apa guys. Terus akhirnya si Rifki dan si Oncom juga bilang udah lu ayo kita summit gitu. Walaupun ya jalannya siang bang. Itu sekitar jam 10:30 atau jam 11. Itu bukan summit namanya, muncak. Muncak bang. Iya jadi kita tuh mikirinnya Faris gitu. Faris belum dapet momen nih gitu. Udah gue bilang udah lu kalian anterin lah mereka, dia gitu anterin. Akhirnya karena kesediaan kita air juga menipis dan pada bawa botol lah. Saya juga di tenda itu cuma 1 botol 1 liter karena buat ngopi saya. Udah mereka pada jalan. Saya nggak tahu tentang apa-apapun yang terjadi di atas sana, saya nggak tahu. Yang saya tahu yang di tenda saya doang. Jadi awalnya gini, ini lucu sih, kayak gue tadi udah makan tapi kok lapar lagi. Itu awalnya. Terus dan saya for info ya, saya nggak ngerokok bang. Iya. Saya udah berhenti 2 tahun lebih nggak ngerokok. Dan katanya sih saya ngerokok di sana. Saya nggak tahu kalau saya ngerokok. Lu nggak sadar gitu? Nggak sadarnya nanti bang, malamnya. Saya masih nge-vape, masih baterai masih full, masih banyak stok liquid masih ada. Terus ketika saya mau ngopi kan saya bawa sendiri ya, kayak ngeracik sendiri, bawa grinder sendiri, bawa alat sendiri, kopi saya sendiri. Gitu ketika jam mau azan zuhur, saya kebelet kencing. Akhirnya kan nggak boleh dari tenda itu dong, harus menjauh dulu dong. Saya agak menjauh. Burung bang, awalan burung. Itu kayak semacam burung apa ya, kutilang atau apa gitu. Ngikutin, tak, tit, 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 tit. Oke, itu saya ya permisi. Saya bilang permisi. Saya buang air kecil, jatuh burung. Sep. Sebelah kiri saya itu sekitar 3 meter dari saya. Kan ilalang bang, itu banyak ilalang. Ilalang tinggi-tinggi nih. Jatuh burung itu, ilalangnya bergerak. Jadi kayak ada orang yang jalan ngerangkak itu cepat. Gitu. Itu awalan saya. Dan saya bilang, saya permisi. Dunia lu, dunia gue. Saya nggak mengganggu apa-apa kok. Saya numpang kencing doang. Akhirnya saya balik ke dalam tenda. Selesai ngopi kan, ibaratnya ngantuk lah. Dan saya juga nggak pernah bisa tidur, awalannya nggak tidur. Kayak, ngapain sih gue di tenda sendirian gitu, ya kan? Akhirnya gue di tenda sendirian, agak tidur dikit, burung lagi bang, ngiterin tenda gue, itu bunyi, cit, 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 itu cukup lama. Habis itu ketiduran. Sekitar jam 4:30 anak-anak yang dari atas nih datang. Lumayan bang. Jam 10:30 ke sana, jam 4:30 baru turun. Spare waktunya jauh dong, jauh banget. Spare waktunya jauh banget. Menurut saya kayak 2 jam juga cukup, ya kan? Dalam hati saya juga, mereka pada ngapain deh, ya kan? Udah pada turun segala macam. Akhirnya kita makan lah, masak dulu. Sambil saya ngituin sayur-sayurannya segala macam. Muka mereka pada berubah nih. Kok si Tole jadi
begini nih muka nih ya. Terus si Rifki jadi begini, si Oncom jadi begini. Yang nggak berubah tuh kayak cuman Jimmy menurut saya. Jimmy itu alias Dimas. Yang nggak berubah dia doang. Biasa aja. Biasa aja. Kayak yang lain kayak kok pucetnya beda. Ya pucet-pucet capek nggak mungkin nih gitu loh. Ya kan? Akhirnya saya diam aja. Saya nggak pernah mau nanya-nanya di sana gitu. Karena memang masih wilayahnya mungkin ya. Saya dalam hati ya udah nanti aja lah gue ceritanya. Gue juga nanti nih ceritanya nih gitu. Pengen cerita. Terus pada akhirnya kita makan, mereka tiduran bang, ketiduran sampai Isa lebih ya, si Isa, mereka pada Isa. Dan for info, ini kita di atas itu cuma sendiri, yang lainnya udah berbalik. Tim yang dari Tangerang ini udah balik bang, itu pas gua sendirian di tenda itu mereka udah balik. Ketika summit, anak-anak summit itu mereka udah pada siap prepare. Anak-anak dari Tangerang. Nah makanya gue sendirian di tenda, mereka yang pada summit, gue enggak, gue sendiri aja deh. Berarti yang pendakiran juga pada turun tuh? Turun semua bang. Karena gini, awalannya kan orang basecamp bilang kalau sama Gus Ega atau Tole, kita bisa dipanggil Tole, saya maklumin, saya paham, udah paham. Aman lah gitu. Aman. Karena dia udah tahu. Iya. Gitu. Aman banget. Kata Tole, masak nih ya, besok kita udah harus ke bawah ya. Gue nggak enak karena sama orang basecamp juga kan kita udah bonus nih satu hari. Iya. Ya dong, satu malam udah bonus lah. Iya. Oke, siap gitu. Siap. Itu cuacanya lagi malam itu kabutnya tebal banget bang. Cuman jarak pandangnya cuman semeter lah. Jarak pandang kita cuma semeter. Dan ada gerimis-gerimis juga kan, gerimis-gerimis kecil. Masak. Ketika masak, temen tuh masih ada yang tidur, namanya Rifki. Dia tidur, ya panas banget badan bang, panas banget. Kita bangunin juga nggak bisa gitu. Ketika makanan mau siap, Paris nyeletuk. Nih ikan asin nggak lu goreng nih? Saya marahin dong sama Ega, sama Tole. Lu apa Anda? Emosi lah. Padahal ngomongnya biasa, tapi kita berdua emosi. Lu apa deh? Gak boleh gitu. Ikan asin tuh malam gak boleh. Gitu, gak boleh. Terus akhirnya Paris bilang, iya deh maaf gitu Paris. Nah, akhirnya makanan matang, si Rifki ini belum bangun-bangun nih. Kita makan, terus Rifki bangun, pas bangun kayak begini kan, ngocok mata gini. Lu ngape? Gitu. Lu kenapa? Diam aja. Nah, semenjak dari kediamannya dia, mulailah dari gue pribadi. Gue nggak sadar, gue ngerokok. Dan rokoknya itu bukan sebatang bang. Lu bayangin, gue udah kagak ngerokok lama. Terus tiba-tiba gue ngerokoknya rokok kretek. Dan itu 4-5 batang. Sampai diomelin gue juga sama Ega, sama Tole. Lu tahu nggak stok gue tinggal berapa? Udah, kenapa rokoknya? Saya cuman apa Anda? Nggak paham, maksudnya cuman bilang apa Anda gitu. Dia nggak sadar, itu kalau ngerokok nggak sadar. Gitu. Kira kita mau ngulik si Rifki pun ya berdua nih, Oncom sama Rifki ini kayak beda nih tatapannya nih. Nanti aja lah gitu, nanti. Terus akhirnya kita tidur, wah di situ juga tuh pas tidur. Saya kan berdua nih sama Ega sama si Tole di tenda yang 2, yang 4 ada si Rifki, Oncom, Faris sama si Dimas, si Jimmy. Akhirnya pas jam 2 atau jam setengah 3 itu ada angin kenceng bang. Mungkin mereka anak-anak yang di tenda 4 nggak tahu apa-apa. Cuman yang ada di tenda 2, saya sama Ega,
itu kayak ada sosok di depan tenda diri. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Kayak ada orang hitam depan tenda. Dan abang pada tahu ya, kayak kalau langit itu kan kayak ada kilat, itu ada bayangan. Nah itu persis banget. Sampai Gus Ega atau dipanggil Tole ini bilang, astagfirullahaladzim. Nyolek saya bang. Nyoleknya bukan nyoleknya. Ya kan gue samping-samping kayak kayak udah diawasin dari semenjak malam itu. Akhirnya itu anginnya cukup kenceng banget. Dan saya pun kayak mulut tuh asem banget. Itu pas saat dia ada tuh mulut kayak asem banget nih. Kayak pengen keluar aja nih gue nih. Itu yang ngalamin. Kayak pengen keluar aja nih. Kira udah biarin aja, kata Ega gitu. Udah biarin. Akhirnya kita tidur. Ya tidurnya tidur kayak pengen buka mata tapi takut gitu kan, gimana sih. Akhirnya kita tidurin gitu. Dan paginya kan kita kayak udahlah kita prepare gitu, sambil ada yang ngejemur ya kan, kemarin basahan segala macam, prepare sedikit kita makan lah ibaratnya, kita makan, kita masak segala macam, dan logistik juga sisa tinggal sekali makan pas di pos 3. Pos 2 masih ada lah ibaratnya dikit banget, cuman paling berapa genggam beras lah. Terus akhirnya kita prepare, kita foto dulu ya, buat mengabadikan foto segala macam. Itu kondisi saya masih fit banget. Semua juga bilang, lu fit banget. Udah dari 3 ke 2 kan ibaratnya saya mau turun lah. Terus Gus Ega dulu awalnya. Terus tadinya saya kedua, dari Gus Ega saya. Tapi pada akhirnya saya ke belakang nih, ya kan. Jadi sweeper, Faris, Tole, Faris, terus si Rifki sama si Oncom. Udah. Yang belakang saya sama Jimmy. Jimmy di depan saya nih. Saya paling belakang nih, Bang. Iya. Lewat savana yang bagus ya. Bagus banget. Bagus. Itu nggak ada apa-apa sama sekali. Nah, ini awalannya. Ketika saya lewat akasia kembar, pandangan saya ngeblank selama kurang lebih 10 detik lah. Ngeblanknya hitam, Bang. Ngeblank. 10 detik ngeblank. Saya cuma ngomong sama Dimas, break. Tapi mata tuh kepejam, Bang. Break. Dimas bilang, oke. Kita duduk di samping akasia kembar. Si Jimmy bilang, lu kenapa? Enggak, gue nggak apa-apa. Nggak kenapa-napa gue. Itu saya masih sadar, Bang. Masih sadar banget. Ketika habis minum, udah, saya nggak sadar apa-apa. Tiba-tiba udah di pos 2. Tiba-tiba saya udah di pos 2 dengan keril yang saya banting. Istirahat pun begini saya. Bukan kaki yang disilang ya. Dilurusin gitu. Dilurusin. Begini. Terus saya minta rokok. Rokok dong. Rokok. Gue dalam pikiran gue, ini gue kenapa ya? Kok gue udah di sini nih? Anak-anak nggak tahu, anak-anak pada masak, asik masak, asik foto,
asik bercanda-bercanda, bikin bubur kacang hijau. Waktu itu masih ada bubur kacang hijau. Masih enak lah. Tapi perasaan gue kok ada yang janggal nih di gue nih. Kenapa nih? Kok gue udah ada di pos 2, tiba-tiba dan ada yang ngerasa aneh nih gue nih. Dan bener aja, pas masakan udah jadi, gue mau cuci tangan awalnya. Tangan gue kotor. Mau cuci tangan, jatuh. Buak! Lu kenapa? Anak-anak. Masih ada yang bercanda, maksudnya. Lu jangan kayak gitulah, jangan bercanda lah. Enggak, ini bener. Ini beneran. Terus akhirnya gue geser bang. Nggak bisa diri gue, geser. Geser maksudnya? Geser, jadi di pos 2 tuh ada pos kan? Kayak di lantai. Gue ngesot ke lantai. Nggak kuat bangun lagi? Nggak kuat bangun bang, nggak kuat apa-apa gue bang. Jadi gini, paha gue mati, nggak ada rasa. Tapi ini gue, dari tulang kering sampai kaki, itu ada. Ada. Ininya nggak ada. Ini udah nggak ada. Menurut gue udah nggak ada. Dan gue masih diam. Gue nggak berani statement kayak gue lumpuh. Gue nggak bisa apa-apa nih. Gitu. Terus akhirnya anak-anak kita ini ya jadwal gini-gini ya. Gue udah bilang dalam hati kayak gue bisa kayak ke bawah ya. Gue bisa ya ngomong nggak ya sama anak-anak. Kalau gue ntar disangkanya bohongan gitu. Dan gue orangnya nggak enakan bang sama anak tim. Habis itu makan, ada yang salah satu Jimmy, lu kenapa sih dari tadi? Dia bilang, lu kenapa sih dari tadi Billy? Apaan cerita sama gue, kenapa? Kayaknya gue gak bisa jalan deh. Akhirnya dikasih lah sama dia trackball. Tadinya 1 trackball. Gue diri, jatuhnya kenceng banget bang. Buak! Anak-anak pada nengok ke gue. Lu kenapa sih? Baru pada ini loh. Lu kenapa? Gue beneran nggak bisa jalan. Yaudah kita tunggu dulu nih, break dulu nih. Karena kan anak-anak udah pada siap, bang. Posisinya udah pada mau siap turun. Ini semua gitu ya? Dan gue belum. Gue masih ya nggak bisa gitu. Udah habis itu. Gue tuh ngerasa kayak udah, gue ngirim statement kayak udah, lu pada turun aja, biarin gue di sini, gitu. Kayak kalau diukur-ukur kayak ya lu turun ke bawah duluan deh, ngomong sama siapa kayak gitu, sama ranger atau siapa. Tapi Paris bilang ini, lu apa-apaan sih? Kita naik bareng, turun harus bareng. Gimana caranya? Tole juga marahin gue bang. Sega ini, si Tole marahin gue juga. Apa-apaan deh lu? Gitu. Anak-anak juga pada ngomongin gue. Kita tuh di sini bareng-bareng gini. Kira karena di sekitaran pos 2 itu nggak ada kayu yang tebel, nggak ada ya, cuma ranting-ranting biasa ya bang. Paris inisiatif kayak, udah lu gue gendong. Keril gue di Jimmy jadi bawa 2 keril. Keril Paris juga dibawa juga sama Tole. Gue Sega. Gitu. Akhirnya ya udah jalan. Dan itu gue ngerasa kayak ini beda nih gue nih. Ini gue kenapa ya? Seumur umur bang, gue naik gunung banyak, udah ya lumayan alhamdulillah banyak ya. Gak pernah kejadian seperti yang di Tekelan gitu. Berarti gini, gue ngerasainnya, ini mohon maaf ya, ini ilustrasi aja. Ini jari, anggaplah ini jari kaki gitu. Ketika ini paha ini diikat karet, sampai nggak ada rasa, ya, ini bisa gerak nih bang, ya, bisa digerak. Ketika digendong, yang sakit yang mana?
Yang paha dong. Yang paha? Iya. Iya. Di pinggul gue sakit bang. Di pinggul gue, kanan kiri gue sakit. Pas digendong, itu kan kayak lu karet nih, kayak lu bengkek gini. Ditarik gitu kan. Yang sakit tuh di pinggul. Bukan di pahanya berarti? Bukan di pahanya. Paha gue mati, udah nggak bisa jalan. Udah nggak ngapa-ngapain lagi. Gitu. Dan Paris sampai kita dari pos 2 mau ke pos 1 tuh lumayan jauh, agak jaraknya juga lumayan jauh kan. Gue inget, Riz turunin gue. Terus Riz turunin gue. Terus Paris bilang, apa sih lu sabar aja, gue juga ini pelan-pelan. Enggak, lu turunin gue. Karena pribadi bang, itu ini gue nih, di kanan gue nih, itu kayak siku ditekan gitu. Tekan di sini, sakit banget. Sampai pada akhirnya gue muntah bang. Dan kata anak-anak muntah gue beda. Agak kegelapan dan bau. Gitu. Terus kita berumbukan semuanya. Gus Ega atau Tole ini inisiatif dengan udah lu jalannya pelan-pelan, gue juga lari. Gus Ega lari loh. Gue lari cari tanduk, cari kayu yang bener-bener kuat. Gue kesini lagi. Kata Gus Ega gitu. Ya saya sedih dong bang, kayak kok gue jadi ngerepotin orang ya. Salah gue di mana gitu. Gue nggak tahu nih tentang ceritanya mereka di atas summit kayak gimana, gue nggak tahu. Ya walaupun larangan yang awal kita pakai merah sama atribut hijau yang cover, kita kan nggak tahu totally kita nggak tahu. Kira Gus Ega nggak nyampe bang. Gus Ega nggak nyampe. Terus akhirnya kita Oncom bilang, udah kita jalan pelan-pelan dulu aja, sesuai arahan. Nah gue di situ semenjak itu gue minta turun terus. Kenapa? Karena sakit bang, sakit banget, digendong tuh sakit bang. Sakit, beneran sakit gue. Bukan ngerasain sakit taha ya, bukan. Ini gue bisa jalan bang. Ini gue bisa gue gerakin, paha doang nggak bisa. Kayak jari digituin bisa tuh? Bisa, jari bisa. Butuh apa? Matinya mati sini doang bang, mati paha. Gitu. Gue turun, akhirnya gue ngerangkak. Kan kita kan dari pos 2 ke 1 itu kan agak curam ya. Gue ngerangkak. Mungkin nanti ada sekilas videonya juga. Gue ngerangkaknya seperti apa. Dan gue ngeliat di video itu muka gue kok begini ya. Kayak bukan gue nih. Akhirnya gue ngerangkak ke batu pun yang tingginya cuman berapa senti bang. Gue dibantu bang sama Faris sama si Jimmy untuk ke batu. Saking gue nggak ada tenaga buat gitu di paha. Udah jalan sedikit. Akhirnya kita nemu kayu bang. Kayu yang tulisannya nggak ngerti ya. Maksudnya kayak silang, lurus. Itu mungkin tandanya Gus Ega. Tandanya Tole. Dan ternyata dia nulis sesuatu di tanah. Dia nulis di tanah. Kata dia tulisannya, gua ke base camp manggil tim. Manggil bantuan evakuasi. Betul, gitu kali ya? Betul. Dan itu gua nangis bang. Kayak terharu lah, ibaratnya kayak, wih gila nih anak nih. Kok mau gitu, ya. Gua sampai sampai nggak habis pikir aja gitu, kayak kok gue ngerepotin orang sih,
gitu. Kok gue ngerepotin orang sih di sini? Gue nggak pernah ngapa-ngapain padahal. Kira kan kita jalan lagi, terus sambil digendong Paris juga walaupun gue kesakitan. Itu sekitar 25 menitan lah pada datang nih. Ada suara motor dari bawah. Terus anak-anak udah bilang, ini bantuan kita nih. Ini bantuan kita nih. Udah, akhirnya bener bang. Mereka teriak-teriak. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Itu rame banget bang yang nolongin bang. Rame banget. Rame banget. Timnya tuh rame banget bang. Akhirnya kan kita ketemu. Dan itu jalurnya jalur memang agak cukup terjal kayak atas. Jadi kita di atas, mereka di bawah kayak batu setapak doang, batu tapi meringker gini. Setapak gitu. Saya kira yang ranger atau tim SAR sana bilang kayak yang nggak kenapa-napa duluan ke pos 1. Biarin sisanya yang si mas ini sama saya. Mereka bilang mereka udah bawa persiapan bang, kayak roti, kayak udah air, rokok, mereka udah pada beli buat nyelamatin saya gitu. Oh ini mendekat mas, ini deket. Oh iya mas, saya udah lemas lah ibaratnya, kayak alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Karena emosional juga kan bang. Akhirnya anak-anak udah di pos 1 itu, kalau di pos 2 ke pos 1 itu kan ada jembatan kecil ya, kayak jembatan gitu. Itu sebelum masuk situ motor udah ada tuh, udah standby. Saya dari atas sampai bawah itu kan rame yang nolongin saya. Jadi digendongnya tuh estafet mas. Lari. Ini saya baru ini ya, baru sadar kayak anjir, gua digendong Paris tadi sakit banget ya. Kok mereka tuh nggak terlalu sakit gitu. Lari ke bawah. Mas sama ini ya. Mas sama ini ya. Itu sampai 4 kali pergantian orang. Sampailah ke motor. Nah pas taruh motor gue sakit kayak ngerenggang gitu dong. Kalau motor kan ngerenggang lagi kan. Sakit banget. Gue sampai teriak. Gitu. Sakit. Dan videonya pun yang pas di motor mukanya bukan gue nih. Ada dokumentasi juga berarti? Ada mas. Ada dokumentasinya. Lalu udah di bawah. Jadi apa? Ranger besok deh. Pak, ini kalian bening ya? Beda ya? Iya. Makasih ya mas. Makasih mas. Hati-hati Bil. Akhirnya bawalah gue ke base camp. Anak-anak di pos 1, videonya ada juga di sana. Dan gue ngeliat kayak ini kayak bukan gue nih. Gitu. Terus pas di base camp tuh udah standby. Tim SAR udah standby. Terus udah ada kuncennya juga di sana. Ya emosionalnya naik lagi, nangis lagi gitu. Kayak ngerasa kayak Gus Ega si Tole ini samping saya mas. Lu kenapa sih bantuin gua? Saya ngomong, sadar. Lu ngapa sih bantuin gua? Nangis mas. Tenang aja. Ini udah jalannya, udah ngatur kok. Gua lari dari atas juga. Gue nggak kenapa-napa, gue nggak capek ternyata. Gus Ega bilang kayak gitu. Anak-anak kan masih di pos 1, masih jauh. Ibaratnya dari base camp pos 1 kan tadi awal cerita kan lumayan jauh juga. Iya. Kira saya dibaca-bacain, dikasih minum, ya kan.
Terus saya nanya, kenapa? Ini ada yang suka nih sama kamu nih. Kuncinya bilang gitu. Suka? Siapa? Ari nangis dah. Sumpah, ini kedengaran di sini. Demi Allah. Gue juga denger. Iya. Oh iya. Ini merinding gue juga. Kira ada yang suka nih sama kamu nih mas. Siapa mbak? Kayak gitu. Siapa mbak? Ini siluman. Bawahnya ular. Atasnya dia perempuan cantik pakai mahkota. Dan akhirnya gue sampai merinding. Kalau ceritain itu lagi gue sampai merinding. Terus gimana mbah? Nanti setelah maghrib, kalau misalnya masih belum ada reaksi apa-apa, kabarin saya. Karena posisinya si mbahnya ini ada acara. Ditinggal dulu berarti. Ada acara selamatan. Iya. Gitu di kampung sekitar. Ditinggal dulu lah mas. Akhirnya, wah saya tuh ngerokok lagi tuh mas. Ngerokoknya banyak. Ngerokoknya banyak banget bang. 3-4 gitu. Sampai gue bilang, udah kenapa? Udah. Apaan sih? Perasaan tuh baru 1 batang. Perasaan saya baru 1 batang. Apaan sih? Terus saya bilang, udah lu tiduran dulu aja. Kata orang basecamp. Masnya tidur dulu aja mas. Udah ntar insya Allah bisa. Gitu. Ya saya kan ibaratnya takut juga ya. Kenapa-napa di situ kan. Walaupun sampai basecamp gitu. Tidur itu hampir mau maghrib mas. Saya bangun, anak-anak baru pada datang karena lumayan jauh kan saya bilang tadi. Anak-anak baru bangun terus bilang kenapa? Enggak ntar aja gitu. Ntar aja. Kira belum ada apa-apa nih, mau maghrib. Terus si kuncennya nelfon. Gimana? Yaudah. Si Mas Abil, kan saya panggil Abil. Si Mas Abil suruh bebersih dulu sambil sholat maghrib. Karena mau maghrib mas. Kira saya dibopong, dibawa lah sama Faris sama si Jimmy. Ini mas. Lu mau bersih Bil? Ya gue disuruh bebersih ya gue harus bersih dong. Gue nurut. Gitu. Ya, nurut segala macam, gosok gigi segala macam. Walaupun gue nggak mandi mas, kayak cuci muka ya. Tanah-tanah yang tadi gue nyeret, yang gue nyeret di atas gue bersihin segala. Ganti baju dia. Ganti baju, ya kan. Abis itu tibalah maghrib, anak-anak udah pada sholat, tinggal saya sama Gus Ega, sama si Tole nih. Lu imam Mele, gue belakang. Terus si Tole bilang yaudah lu jadi makmum gua. Habis sholat itu apa ya, ngeblank dari awal akasia kembar lagi mas. Ada lagi tuh tep, masuk lagi di blank itu. Ketika saya mau doa, ini saya sakit. Tapi kan sebelah kanan ya, sebelah kanan. Yang pas muntah di atas kan kanan. Iya. Ini kiri. Kirinya tuh kayak siku yang ditekennya, nauzubillah mas, sakitnya minta ampun. Akhirnya kan dibaca-bacain lah sama anak-anak yang ya, sama Tole sama orang basecamp juga dibaca-bacain. Terus telepon si ini juga, terus dibaca-bacain juga airnya. Pindah mas. 5 menit di sini sakit, dibaca-bacain segala macam, dipijit kaki-kaki saya, lari ke kepala. Kalau di pala bukan kayak siku mas, kayak mas tuh ditiban gede banget tibannya, berat banget sampai saya kayak
sakit banget mas, berat, sakit. Akhirnya pas diminumin dari si kuncen itu, minumin, nggak lama kemudian saya muntah. Tapi muntahnya nggak bau, muntah-muntah yang tadi kayak roti, ya, gitu. Muntah, akhirnya saya ngerasa, habis minum tuh saya ngerasa kayak, kok paha gue ada lagi ya? Dan mata tuh cerah mas. Kok paha gue ada lagi ya? Kayak ngerasa kayak, coba deh gue diri deh. Coba gue diri deh. Kira gue diri. Akhirnya gue diri. Dan ada videonya, diri. Udah sih kalau barang gue mah. Oh isinya apa tenda ya? Ya walaupun ada sedikit kram di bagian sini, mungkin udah ketahan lama ya mas. Ketahan lama, gue kram di sebelah sini. Gitu. Tapi normal tuh paha tuh. Normal lagi mas. Gue sentil-sentil, gue tepuk-tepuk, gue ini. Keberasa tuh. Berasa. Awalan gak berasa sama sekali. Itulah kejadian-kejadian yang gue alamin gitu ya. Dan flashback lagi nih. Ternyata bukan cuma gue. Seminggu sebelum gue datang itu ada anak Bekasi. Malah dia dievakuasinya itu di atas mas. Masih di pos 3 atas. Hampir pos 4. Jauh dong, jaraknya dong. Mungkin karena tim SAR yang bantu gua itu udah prepare, kayak kemarin lagi nih. Bener gak? Iya. Kayak kemarin lagi nih. Akhirnya mereka pada bilang, seminggu yang lalu mas, ada orang Bekasi, sama kayak masnya. Awalannya dari paha. Terus lama-kelamaan larinya ke tulang kering sampai telapak kaki. Sampai bawah penuh, full tuh. Bawah full. Ya kan? Tapi salahnya dia tuh nginep di base camp 2 hari. Sampai ke RSUD pun, sampai ke di medis pun bilang ini bukan apa. Nggak ada apa-apa Nggak gitu. ada apa-apa. Dan pas 2 hari dia full, total. Nggak ngerasain apa-apa. Mati total, lumpuh. Akhirnya keluarganya dari Bekasi, kata orang sana, minta dia dipulangin. Biar berobat di Jakarta aja, biar berobat di Tangerang aja. Atau di Bekasinya pun. Pas abis tol Semarang, itu hidup kembali mas. Normal lagi mbak. Jadi nggak nutup kemungkinan ya itu wilayah mereka nih, masih wilayah mereka. Ketika lepas dari tol Semarang ya udah lepas. Begitu. Dan saya pun disuruh cepet-cepet. Nggak boleh sampai pagi nih. Kalau ke pagi balik lagi sampai full kaki mungkin. Gitu mas. Dan langsung pulang setelah itu. Karena masih diawasi. Karena saya masih diawasi. Itu udah lepas ibaratnya. Ya udah lepas. Masih diawasin sama dia. Gitu. Akhirnya kita prepare segala macam, kita pamitan, saya bilang ini jalur yang nggak pernah saya lupakan, dan saya nggak akan trauma sama tekelan. Demi Allah saya nggak pernah trauma sama tekelan. Malah saya pengen kayak gue tuh di tekelan gak ngapa-ngapain, dan gue kayak nggak naik gunung berarti. Gak naik gunung, gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Gitu sih mas. Terus kita balik lah gitu ke terminal. Dari terminal ya pas naik bis pun udah sadar total saya, udah kayak Bisa jalan berarti? bisa Normal bisa, tuh? normal. Ya mungkin itu aja mas dari saya gitu, cerita yang saya alami di sana. Kalau masalah cerita dari anak-anak yang lain di sana
Itu tibanya di base camp kita. Berarti pas udah sampai rumah baru dicerita. Baru cerita kenapa semua gitu. tuh, baru cerita semua. Kayak kayak Gus Ega atau kita dipanggil Tole tadi nyasar pas ngambil air sama Faris, nyasar gitu. Berarti banyak banget kejanggalan ya. Banyak banget. Bukan cuma lu doang, berarti rekan-rekannya juga sama Betul, kayak gitu ya. betul. Cuma Kayak- mereka nggak pada cerita di Betul, tempatnya. betul. Wah, gokil. Oke, kita kelas balik aja nih. Pendakian lu di Merbabu via Tekelan ya, 2022. Bang Abil, lu kan sempet nggak sampai puncak ya? Lu stay di pos 3 di tenda. Betul. Nah, pas mereka teman-teman lu pada turun di base camp cerita nggak dia apa-apa gitu? Mereka nggak, Ngalamin apa aja tuh di puncak gitu? mereka di pos 2 malah ada cerita kayak si Rifki dan Oncom. Mereka malah cerita. Gua semalam kayak Rifki kan malamnya kan anget mas, panas tuh. Iya. Nah, dia cerita di pos 2, gue semalam mimpi itu ada peperangan zaman bahala lah kata dia. Masih pakai kuda, masih pakai Tombak mungkin panah gitu ya? kayak adat-adat Majapahit kata dia. Terus si siapa namanya, si Oncom memang ngomongnya gitu kan, merah apa hijau? Merah apa hijau lu? Terus dibantah sama Tolnes, nggak boleh. Terus Oncom juga bilang kalau gua tuh ngalamin di atas katanya gitu, pas di di summit, pas mereka mau summit gitu kan, melihat sesuatu gitu. Tapi saya nggak ngublis, kayak saya nggak mau cerita bodo amat di atas pos 2, bukannya bodo amat ya mas, karena saya yang alami saya sendiri nih. Saya lebih fokus ke saya sendiri gitu, kayak gue gimana ya ngomong sama anak-anak, enak nggak ya gue ngomong ini gitu. Karena saya nggak berarah ke mereka gitu, malah saya yang terjadi diri saya sendiri gitu. Gitu sih mas. Oke, itu kan awalnya dari mungkin bisa tadi sempat dibilang Bang Abe itu 2 pohon apa? Cuma Akasia kembar. akasia itu ya. Mungkin baru dari situ ya. Dari situ, dan itu sebelum ngelewatin itu saya videoin. Ada videonya. Itu masih aman-aman aja loh ya. Masih aman-aman Santai aja, santai banget. Nah, tiba-tiba pohon akasia kembar kita lewatin, pas ngeblank, saya minta break sama Jimmy, minta minum, tiba-tiba kok udah di pos 2. Nah, tapi teman-teman lu pada cerita nggak? Enggak. Jimmy pun cuman bilang, lu kenapa sih dari tadi? Oke, ini kan sebelum pos 2 kan lewatin pohon akasia dulu ya. Itu jaraknya lumayan jauh kan? Jauh mas, jauh. Itu lu nggak sadar? Nggak sadar. Tapi teman-teman lu cerita nggak? Enggak. Kan karena kan di itu kan dua orang doang nih, gua sama Jimmy doang. Yang lainnya udah pada di Jalan pos duluan. 2. Tapi Jimmy cerita, lu jalan gitu tetap. Enggak. Jimmy tetap kayak, lu kenapa sih dari tadi di pos 2 gitu? Lu kenapa sih dari tadi? Sampai base camp juga nggak cerita Jimmy, lu kenapa gitu? Nggak cerita. Normal biasa aja jalan berarti ya. Cuma lu nya aja yang nggak sadar. Nggak sadar. Oke, tiba-tiba lu sampai pos 2 dan langsung jatuhkan keril, langsung kayak emosi lu gitu. Ya. Nah, mungkin dari sini mulai tanda-tanda nih. Iya. Pas saat lu bangun itu udah nggak bisa. Pas mau cuci tangan, mau makan, nggak bisa. Lu masih diem pada saat Masih itu. diem, dan mereka teman-teman tuh pada ngetawain gua. Yang pertama kali lu rasain gitu kayak gimana, Bang Abil? Yang Kok tiba-tiba nggak bisa diri gitu loh? pertama kali, Iya. pertama kali tuh kayak kesayat. Oke. Paha gua tuh kayak kesayat gitu. Akhirnya gua, kenapa ya? Gua sampai bilang, kenapa ya gue? Tapi pas pada saat itu lu pegang nggak keberasa. Udah nggak berasa. Gua tepuk-tepuk, gua ini apa ya? Dan gua nggak enak dong ngomong sama mereka kan, nggak enak dong kayak, gua lumpuh nih, nggak mungkin dong bang. Gua kenapa nih? Gitu doang. Nah, pas temen lu udah pada sadar baru pas lu berdiri untuk yang kedua kalinya. Betul. Ya? Pas jatuh gitu, Betul. baru mereka pada panik. Betul. Tuh. Ya kalau misalkan secara medis atau ilmiah segala macem, ya coba apa yang menyebabkan cuman paha doang, Iya. tapi
tulang kering sampai telapak kaki itu hidup. Nah mungkin teman-teman yang dokter kali ya bisa Nah, tahu tuh penyakit apa itu Apa ya. tuh? Ya kan? Ya, karena gue juga Karena mati total, Mas. Karena paha saya ini mati total. iya. Saya nyeri sakit itu pas digendong. Heeh, dan itu di punggung ya. Dan ini di pinggul. Di pinggang ya, di pinggang ya. Di pinggung. Iya. Di pinggul. Oke. Nah, kan kemarin waktu saya baca komentar-komentar di Faris, kan kayak ini cuman kecapean, ngejarang olahraga. Sebenarnya kita udah olahraga juga, tapi ya memang nggak intens, nggak tiap hari. Iya. Gitu. Cuman kalau misalkan kram, ya kenapa nggak hidup, Nggak hilang, nggak sembuh gitu. nggak sembuh, nggak sembuh total dan nggak Ya kan dan kalau- ditepuk-tepuk gini nggak ada rasa. Karena gue pernah ngerasain kram juga di Mm-mm, gunung itu. mm-mm. Ya kayak gitu. Cuma sesaat doang. Sesaat, kan? Emang sakit banget sesaat doang. Setelah itu ya bisa normal lagi. Kan awalannya itu kan Gus Ega atau Tole itu kan kram, awalan nanjak, Iya. Dan itu bisa lanjut bisa ya? lanjut kan? Iya. Nah kalau saya udah bener-bener Itu tingkat kram apa kalau emang bener kram ya? betul banget. Iya. Betul Dan banget. kalau emang bener-bener lumpuh seharusnya full dong dari Full. pinggang ke bawah ya kan? Oh iya, for info, gue sebelum sebelum kita jalan di pos 2, gue ada suara dari pos 1 ke 2. Mereka nggak denger, anak-anak nggak denger nih, karena gue posisinya kan di depan pos, anak-anak di dalam depan pos, Keril, gue selonjoran. Itu ada suara kayak pendaki yang baru udah masuk mau datang nih. Oke. Truk, woi. Itu posisinya tuh mau zuhur, Bang. Itu mau zuhur. Woi. Gue bilang kok kayak ada orang mendaki. Perasaan kita cuman terakhir tuh kita. Cuma tim lu doang itu ya? Terakhir tuh kita. Dan anak-anak kan sibuk lagi ada yang masak segala macam. Gue masih ya. Gue minta rokok doang. Gitu. Gue minta rokok doang. Itu sih, Bang. Nah setelah sampai bawah, Setelah sampai bawah, diobatin sama sama mbah ya, sama kuncen Iya, gunung setempat ya kan. Ternyata pernah ada juga yang ngalamin kejadian kayak gitu. betul. Tapi si kuncen ini sempat bilang nggak atau persyaratan apa-apa gitu biar bisa sembuh? Dia cuman notice ke gue jangan terlalu lama base camp. Oh cuma itu aja pesannya? Yap. Karena yang seminggu sebelumnya pernah kejadian juga kayak Betul. gitu. Dan itu sampai 2 hari 2 hari di base camp. Di base camp. Dan itu lumpuh total. total. Ya kata kuncinya Allahu alam, kalau misalkan 2 hari kamu di sini, ya jiwa kamu udah di sini di atas. Oh, berarti kayak diambil perlahan-lahan nggak sih? Betul, Mungkin ya. betul. Karena kan sebelumnya kan kuncen bilang ada yang sukain sama lu ya. Ya, betul. Mungkin kayak diambil secara perlahan nih biar lu betah di sini gitu mungkin ya. Aduh, oke. Nah, Bang Abil ini pertanyaan terakhir nih dari gue Yap, ya. boleh. Nah, tadi sempat di tenda itu kan ngelihat siluet atau bayangan ada Bayangan, perempuan Mas. nih. Bayangan nggak tahu perempuan, nggak tahu laki-laki, pokoknya dia hitam, tinggi, rambutnya emang agak panjang, dan ketika awan kilat gitu, set Iya, otomatis kan kayak kelihatan gitu kayak siluet. kelihatan, kayak siluet gitu. Cuman itu kan yang ngerasain saya sama Gus Ega tuh, Karena lu satu tenda sama dia ya. satu tenda kan, kayak Gus Ega sampai Berarti lu kayak ngerasa nggak naik gunung ya? nggak ngerasa. Dan lu sempet tadi juga bilang kayak ngerokok terus gitu. Iya. Lu udah berhenti ngerokok tuh? Ngerokok udah berhenti lama, Mas. Gokil. Udah. Oke, Bang Abil, thank you banget ya. Siap, Mas. Udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian. Ini cukup keren sih. Hmm. Jadi Bang Abil ini salah satu tim juga dari Bang Faris ya. Yang Yap. kemarin cerita Betul, itu ya. betul. Nah, Bang Faris itu ceritainnya lu nih. Betul. Jalan ngerayap katanya. Tadi sampai base camp juga sempat ditawain sama anak-anak. Iya. Naik ditawain. gunung ngerayap. Iya. Gimana tadi Ki? Naik gunung kok. Naik gunung kok ngerayap. Waduh. Kayak kadal dong Melata, gitu ya. melata. Iya, kayak kadal. Gokil. Lumayan jauh juga tuh turun ya. Jauh, Mas, jauh banget. Ada videonya juga sih. Ada Gue videonya. belum lihat ya, nanti gue lihat. Ada videonya. Itu keren sih.
Dan itu bukan di video saya jalan atau saya digendong, sampai saya di di ojek yang diturun ke bawah ke base camp. Muka saya bukan saya, menurut saya itu bukan saya. Tak ada sempet itu yang ngerekamin siapa itu? Yang ngerekamin ada Oncom, ada Dimas ngerekamin. Faris yang ngerekamin di base camp yang pas saya diri awal. Yang pas habis maghrib itu ya. Wah, gokil sini. Dan habis yang Faris ngerekam tuh kayak, nah ini gua. Ini Kalau itu gua. udah sadar berarti Udah sadar. Oke, Bang Habil, thank you banget nih udah mau berbagi pengalaman yang keren sih menurut gue. Nah, mungkin bisa teman-temannya mungkin nanti kalau bisa cerita boleh ya? Boleh. Pengakuan tadi Oncom dan lain-lainnya Siap. Oke nih Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua atau mungkin mau promosiin usahanya lagi sih. Kayak gitu. Kalau pesan-pesannya buat kalian nih para pendaki-pendaki, jangan terlalu ini dibawa serius kalau mendaki. Dibawa santai, jangan terlalu kayak nanti ada apa ya, jangan seperti itu Bang. Karena kita pun juga makhluk, ya kan, makhluk ciptaan Tuhan gitu. Makhluk yang paling sempurna itu kan paling manusia, sempurna ya? Banget. Jangan takut apapun juga gitu. Terus peraturan tuh peraturan gunung manapun itu harus dipatuhi. Gitu. Jangan kayak kita. Ya. Mungkin gua kena kayak gitu juga kayak peraturan gitu. Bisa juga kayak omongan-omongan tim yang toksik lah ya. Toksik yang di Jakarta atau dimanapun dibawa ke gunung gitu. Jangan banget. Gitu sih Bang. Oke. Apa lagi? Kalau udah itu aja sih Bang. Usaha. Oke, buat teman-teman yang pengen nyablon atau berbagai macam merchandise di Authentic Hoshi punya gua. Itu alamatnya di Jalan Kebun Kopi RT 6 RW 4 nomor 14 depan Musola Al Barokah. Kalau mau di platformnya ada di IG-nya, Instagram, di Lazada, Tokopedia, Shopee, TikTok-nya juga ada semuanya. Jangan lupa dilihat-lihat dulu aja. Dan harganya terjangkau gitu. Harganya juga terjangkau, jangan khawatir. Miring-miring lah ya. Kualitas ya, jangan kualitas juga jangan khawatir, pokoknya aman Bang. Oke. Nah, sedikit gue mau menambahkan kembali di sini nih. Nggak semua pendakian itu berkesan horor ya Bang. Betul. Semua kembali kepada diri masing-masing. Betul. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Habil. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.